Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadif Rizky Atala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang 12 prinsip ilmu komunikasi. Nah, yang pertama, prinsip ilmu komunikasi itu adalah sesuatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Nah, yang dimaksud proses simbolik itu di dalam diri kita itu terdapat proses simbolik yang sudah tertanam. Nah, seperti halnya yang dilihat dalam kehidupan nih, yang contoh pertama, misalnya kita lagi di jalan naik motor atau mobil, kemudian lagi di traffic light, kita melihat ada lampu merah. Nah, otomatis kita akan berhenti karena adanya proses simbolik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian contoh lainnya ketika misalnya aku lagi mau ngisi bak mandi nih. Nah, beberapa lama kemudian aku tinggal bak air tersebut melimpah. Nah, otomatis kita datang untuk mematikan keran tersebut. Nah, contoh-contoh tersebutlah merupakan proses simbolik yang ada dalam tubuh kita. Nah, prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, tiap orang itu bisa saja terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, contohnya nih, misalnya kita lagi di tongkrongan bertiga. Nah, dua orang sedang berkomunikasi, kemudian membicarakan membicarakan hal yang lucu. Nah, kita sebagai pendengar hanya mendengarkannya dan otomatis kita akan ikut tertawa dong ya melalui ekspresi wajah. Nah, itulah yang disebut merupakan potensi komunikasi walaupun kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, kemudian yang ketiga ada komunikasi memiliki isi dimensi dan hubungan. Nah, dimensi isi menunjukkan muatan isi, sedangkan dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara menyampaikannya dan mengisyaratkannya, dan bagaimana pesan itu dapat ditafsirkan. Nah, seperti contohnya nih, eh, waktu sore-sore aku minta izin ke ibu aku buat izin bermain karena besok udah hari weekend, hari Sabtu. Nah, kemudian ibu berbicara, ya udah nggak apa-apa, silakan langsung aja main gitu. Pokoknya jangan lupa pulangnya jangan sampai maghrib. Nah, berarti dapat kita artikan bahwasanya ibu membolehkan kita, mengizinkan kita untuk bermain asal pulang tepat waktu. Nah, dengan raut wajah yang tidak marah. Nah, akan berbeda apabila kita meminta izin, kemudian ibu bilang, udah main aja, nggak usah pulang sekalian. Nah, itu kan berarti kan marah ya, beda lagi kitanya. Lebih baik nggak usah gitu. Nah, kemudian yang prinsip yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, disadari atau tidak disadari, itu manusia juga melakukan komunikasi. Nah, seperti contohnya ketika kita lagi di jalan, ketemu dengan orang yang berpas-pasan dengan kita, otomatis kan kita bakal menyapa dengan senyuman. Atau nggak gitu, biasanya kita lagi di perumahan, masuk perumahan kan bisa ada satpamnya tuh. Dengan maksud untuk menghormati, kita membuka helm atau kaca mobil untuk menyapa satpam tersebut. Nah, kemudian lanjut ke prinsip komunikasi yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, yang masuk di sini adalah pesan yang dikirim atau diterima secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat dan waktu dan proses komunikasi itu berlangsung. Nah, seperti contohnya nih, di malam hari, di dini hari, kita lagi berjauhan dengan orang tua. Kemudian kita menelpon orang tua di malam hari. Padahal kita menelpon bukan ada maksud darurat, tapi pasti orang tua mengatakan ada suatu hal yang terjadi, ada suatu hal yang tidak diinginkan karena kita teleponnya di malam hari. Nah, akan berbeda apabila kita telepon di pagi hari, maka mungkin orang tua akan menganggap itu sebagai hal yang biasa, begitu. Nah, secara psikologis itu bisa saja mempengaruhi. Sebagai contoh, misal ibu lagi lelah seharian bekerja, kemudian kita minta untuk dibelikan mainan. Otomatis kan ibu akan marah karena lelah. Nah, akan berbeda apabila kita meminta dibelikan ketika ibu sedang santai atau lagi enjoy di rumah gitu. Kemudian ada prinsip komunikasi yang keenam, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, prediksi peserta komunikasi. Nah, misal nih di suatu tongkrongan kita punya teman yang lagi curhat ke kita dengan secara emosional, lagi marahnya karena dia menceritakan pengalamannya itu yang pahit. Nah, kita bisa memprediksi tuh dengan marahnya teman kita yang sedang curhat ke kita, itu pasti bakal menimbulkan yang namanya pertengkaran. Maksudnya tidak akan diprediksikan bahwa teman kita tuh akan mengkritik atau melakukan perilaku kasar kepada kita atau lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketujuh, adapun komunikasi itu bersifat sistematik. Sistem dasar yang berperan dalam proses transaksi ini adalah sistem interaksi dan eksternal. Nah, misal nih contohnya, kita lagi lapar. Nah, kemudian kita melihat iklan TV, ya makin lapar dong, apalagi kita melihat orang yang sedang makan. Namun, akan berbeda apabila orang yang tidak lapar. Orang yang tidak lapar melihat TV ya mungkin akan biasa aja. Nah, itulah ada dua sisi internal dan eksternal yang terjadi
di prinsip komunikasi itu bersifat sistematik. Nah, kemudian yang 8, ada prinsip semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Nah, ini udah pasti ya. Kalau misalnya kita memiliki latar belakang sosial budaya yang sama, otomatis kita mempunyai satu tujuan, satu senasib, yang dimana kita akan sefrekuensi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Nah, seperti contohnya nih, aku punya teman yang dari SD, SMP, SMA bareng terus sampai ini kuliah. Akhirnya kan otomatis memiliki latar belakang yang sama ya, sosial yang sama karena sering ketemu dan sebagainya. Akhirnya komunikasinya itu efektif gitu untuk melaksanakan kegiatan suatu itu lancar gitu. Nah, kemudian prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non seksual. Nah, proses komunikasi ini bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung dalam satu arah. Nah, ini sebetulnya mudah kita tangkap karena misal kita lagi di kelas dengan dosen. Nah, itu kan terjalinnya dua arah antara dosen dan juga mahasiswanya untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terjadi satu arah ketika kita bercerita pada biasanya. Jadi terjalinnya komunikasi atau interaksi sosial. Kemudian yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nah, proses ini saling memberi atau menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Nah, ini sama halnya sama prinsip komunikasi yang sebelumnya ya, ada terjalinnya interaksi sosial. Cuma di sini ditambahkan adanya pertukaran otak. Jadi saling berpendapat, saling menerima pendapat, masukan dan sebagainya. Ibaratnya musyawarah lah, diskusi gitu. Nah, kemudian yang ke-11 komunikasi bersifat irreversible. Nah, komunikasi ini tidak dapat ya ditarik kembali. Yang dimaksud di sini apabila perkataan yang sudah diucapkan akan berdampak dan tergantung dari ucapan yang disampaikan. Nah, seperti contohnya kita mengkritik nih teman kita yang lagi mungkin kita mengkritik karyanya, terus kita bilang, wah karyamu jelek. Nah, tapi di sisi lain kita nggak hanya mengkritik, kita juga memberikan saran. Nah, itu pasti nggak bisa langsung dilupakan oleh penerima kritik dari kita. Pasti bakal disimpan atau dibayangin sampai dia merasa karyanya itu bagus gitu. Nah, kemudian di prinsip komunikasi yang terakhir, yaitu komunikasi bukan Panesia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, jadi terkadang kalau misalkan kita mengandalkan komunikasi sebagai ujung tombak dari permasalahan, itu akan menyebabkan cekcok yang lebih dalam. Nah, contohnya kalau misalkan KDRT ini, kan kita pernah tahu ya adanya KDRT, atau pernah mendengar adanya KDRT. Kalau misalkan secara komunikasi itu kan nggak akan selesai, ya, malah akan membara, akan jadi api besar gitu. Nah, cara yang baik bagaimana? Ya mungkin bisa diselesaikan cara dingin atau dengan orang ketiga, ataupun bisa datangkan ke lembaga-lembaga tertentu. Atau contoh lainnya misalnya kita punya masalah nih dengan teman di kelas. Kalau misalnya kita terus adu mulut, ya nggak bakal selesai. Jadi harus ada teman sebagai pihak ketiga yang meluraikan untuk mendatangkan kita ke bimbingan konseling atau ke tempat-tempat yang sekiranya dapat mendamaikan atau menyelesaikan masalah itu tidak dengan komunikasi. Nah, mungkin itu tadi 12 prinsip ilmu komunikasi yang telah saya jelaskan dan contoh yang sesuai dengan relate dengan kehidupan saya. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.